Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat pertama di bulan Syawal, beberapa hari telah berlalu ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrut tarbiyah, melalui bulan pendidikan, pendidikan keimanan, pendidikan untuk beribadah, pendidikan untuk berakhlak. Bulan pendidikan agar tujuannya kita keluar dari bulan Ramadan maksimal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu sudah tercapai atau belum? Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir hanya ingin mengucapkan, hanya ingin mengemukakan beberapa renungan terkait ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan beberapa di bulan yang lalu, sebagai bentuk evaluasi kita agar jangan sampai ibadah Ramadan itu tidak berbekas sama sekali pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Renungan yang pertama kita bisa kaji dalam surah An-Nahl ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati, dan janganlah kalian seperti perempuan yang apa? Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, yang sesudah dia memintal benangnya dengan kuat, sudah jadi, lalu dia cerai-beraikan benang itu seperti semula. Kalau kita baca penjelasan para ulama, baik itu mutaakhirin atau mutaqaddimin, baik itu Indonesia maupun luar negeri, baik itu level lokal maupun level dunia, maka kita akan temukan bahwa pembahasan tentang ayat ini sebenarnya berkaitan dengan jangan sampai kita menjadikan sumpah untuk menipu orang lain. Sebenarnya begitu maksudnya. Tapi perumpamaan yang Allah buat dalam surah An-Nahl ayat 92 ini bersifat umum. Oleh karena itu banyak digunakan oleh para ulama kita ketika menasihati umat Islam, kaum muslimin, agar memaksimalkan ibadah di bulan setelah Ramadan. Jangan sampai, maka pelajarannya adalah jangan sampai ibadah Ramadan di mana kita sudah pintal benang ibadah kita kuat-kuat, sudah jadi baju takwa, ya, sudah jadi baju takwa, libasut takwa kalau dalam bahasa Al-Quran. Sudah jadi baju takwa, kita pakai harusnya kemana-mana untuk menutupi diri kita yang penuh dengan kekurangan. Kok malah kita cerai-beraikan lagi jadi benang biasa, ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama ahli tafsir, orang yang seperti ini itu adalah orang sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Dia udah buang-buang waktu, udah buang-buang tenaga, udah capek mengerjakan luar biasa. Udah capek, keluar waktu, keluar tenaga, keluar energi, keluar uang bahkan mungkin.
malah nggak menghasilkan apa-apa. Dia jadikan dia seperti sebelum Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka ketika kita sudah merajut benang takwa di bulan Ramadan dengan penuh susah payah, kita tahan lapar kita tahan dahaga kita, maka jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kita seperti orang yang keluar dari penjara. Ramadan bukan penjara. Ramadan adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Ramadan adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Betapa tidak kita dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Kita dibuat mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Kita dibuat mudah untuk rindu kepada sholat berjamaah, rindu untuk tilawah, rindu untuk melakukan amal soleh. Mudah kita di bulan Ramadan untuk mengeluarkan sedekah, di mana di bulan lainnya belum tentu. Itu adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Jangan sampai ketika keluar dari bulan Ramadan kita kayak orang keluar dari penjara bebas. Akhirnya kembali lagi seperti kita sebelum Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melepaskan kita dari nuansa Ramadan. Maka setelah keluar dari Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW mensunnahkan puasa 6 hari. Bahkan kata Rasulullah apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kan umumnya 30 hari atau mungkin 29 hari, ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 harinya bebas, nggak harus berurutan, nggak harus tanggal 2 langsung puasa, enggak. Pokoknya di bulan Syawal. Maka seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. 30 tambah 6, 36. Yang masing-masing puasanya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. 360 hari sama seperti 1 tahun kita puasa. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Sampai ketika Ramadan selesai, Allah tidak membiarkan selesai begitu saja. Selesai nanti puasa Syawal, kita ketemu lagi puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud kalau kuat. Masya Allah. Lalu yang kedua renungan buat kita adalah ada pada ayat yang sering kita bahas waktu Ramadan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita catat beberapa pelajaran. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan ya ayyuhal mu'minun. Kalau dikatakan mu'minun berarti orangnya. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil imannya. Kalau yang dipanggil orangnya bisa jadi yang nengok mukanya tapi hatinya nggak ikut. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati orang yang beriman itu. Maka ketika kita ingin melihat apakah puasa kita sudah baik atau belum, dalam merubah kita menjadi pribadi yang baru, kita lihat iman kita setelah Ramadan. Apakah iman kita itu begitu peka setelah Ramadan atau tidak? Jika kita melihat orang lain, Allah hidupnya susah banget, sementara saya bergelimang harta, apakah hati kita tergetuk untuk membantu orang itu? Jika tidak, sepertinya puasa Ramadan tidak berbekas apapun dalam diri kita. Jika kita melihat ada teman kita, ya Allah, ini orang udah tua kok masih belum juga tobat, kapan tobatnya? Apakah hati kita terketuk untuk membersamai dia? Untuk menanyakan apa masalahnya, apa yang menyebabkan dia belum juga mau meninggalkan kemaksiatan, apa yang menghalanginya dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang sejati adalah teman yang membawa temannya bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman yang selalu mengiyakan apapun yang temannya lakukan, tidak. Jadi kalau mengukur Ramadan kita berhasil atau enggak, lihat apakah Ramadan itu membuat iman kita semakin sensitif atau tidak. Yang kedua, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Padahal lafalnya kutiba alaikum, dituliskan atas kalian. Kalau diwajibkan, kenapa Allah enggak katakan wujiba alaikum? Kalau difardukan, kenapa Allah enggak katakan furidha alaikum? Dalam kitab Lisanul Arab dikatakan bahwa makna kutiba, kataba, yaktubu, uktub dan semua derivasi makna kata itu
Artinya adalah yaktubu syai' 'alal khamis, menulis sesuatu di atas baju. Atau yaktubu syai' 'alal hajar, menulis sesuatu di atas batu. Ngapain sih orang nulis sesuatu di atas baju? Kalau kita nyebutnya batik. Ngapain sih orang nulis sesuatu di atas batu? Kalau kita nyebutnya aksara, apalah arca atau apalah sebutannya. Tujuannya tentu agar orang lain bisa membaca tulisan itu. Nggak ada orang nulis langsung pengen dihapus, nggak ada. Kurang kerjaan amat. Nah, ketika kita ingin lihat Ramadan kita bagus atau tidak kualitasnya, kita lihat berapa lama pengaruhnya setelah Ramadan meninggalkan kita. Ibarat kata parfum. Parfum itu yang paling mahal, parfum yang paling lama bertahannya. Kalau parfum KW emang baru disemprot 2 jam 3 jam hilang. Tapi kalau parfum yang mahal bisa sehari 2 hari selama baju itu belum dicuci masih wangi. Tuh Ramadan. As-siyam lughatan bimakna al-imsak. Puasa artinya menahan. Puasa ngajarin kita nahan. Jangankan buat yang syubhat apalagi yang haram. Bahkan yang mubah aja kita bisa tahan loh. Kita tahu tempe itu halal entar habis maghrib. Kita tahu yang namanya es kopior, bajigur, apalagi kelapa, es kelapa. Semua es-esan enak, halal tahu habis maghrib. Allah bilang entar dulu walaupun halal. Bahkan istri kita sendiri entar dulu habis taraweh. Yang jelas-jelas halal aja bisa kita tahan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan minimal kita bisa tahan diri kita dari perkara yang syubhat. Nauzubillah min zalik, apalagi perkara yang haram. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan atas orang sebelum kalian. Ruhul istibaqah, semangat untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Rasul bilang, untuk urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah saya punya mobil, teman saya cuma punya motor. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang punya motor bilang, alhamdulillah saya punya motor. Teman saya cuma pakai sepeda, kagak bisa ngebut. Yang punya sepeda doang, alhamdulillah saya punya sepeda. Teman saya jalan sampai pinjang kakinya, saking capeknya jalan. Yang masih bisa jalan, alhamdulillah saya masih punya kaki. Teman saya habis tabrak mobil tuh, pincang, gak bisa jalan sama sekali. Yang masih punya kaki, yang walaupun pincang tapi masih hidup, bilang alhamdulillah masih hidup. Teman saya sebelah udah mati kemarin. Bersyukur terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat lihatnya ke atas, supaya kita termotivasi. Ih, teman saya tilawahnya rajin banget, kalah saya juga mau rajin ah. Teman saya sholat bolak-balik masjid mulu, calon penghuni surga, saya juga mau ah. Teman saya setiap ada orang miskin bantu terus, saya juga mau masuk surga, saya juga mau bantu. Selalu termotivasi ketika melihat orang lain melakukan amal soleh. Yang terakhir, renungan Ramadan adalah menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan setelahnya. Jika, mudah-mudahan sih ya, jika takwa itu sudah ada pada diri kita maksimal tinggi tingkatnya, pertanyaannya setelah kita bertakwa lantas kita mau ngapain? Orang bertakwa tempatnya di surga, kita tahu. Uiddat lil muttaqin. Pertanyaannya, abis bertakwa sebelum kita masuk surga kita ngapain? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan kita itu dalam ayat yang tadi Al-Fakir baca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam tafsir Jalalain, dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat apalah nggak pantas dibilang protes.
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begini ceritanya, kami nggak kuat ya Rasulullah. Karena perintahnya takwa dengan sebenarnya takwa, berarti harus kondisi ideal. Sementara kondisi kami tidak semuanya ideal." Lalu Allah turunkan surah At-Taghabun, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sampai batas terakhir kemampuan kalian. Semua takwanya mungkin beda-beda, tapi semuanya berada pada batas terakhir kemampuan kita. Apa maksudnya takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan maksudnya adalah engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Engkau ingat kepada Allah dan jangan pernah melupakannya. Engkau syukuri nikmat Allah dan jangan pernah kufur terhadapnya. Itu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Lantas setelah takwa ngapain? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud tali Allah? Al-Imam Ibnu Katsir mengemukakan dua pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud tali Allah adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, maksudnya tali Allah adalah Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan banyak hadis Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tabari, riwayat macam-macam, ada banyak dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Allah ceritakan kisah tentang kaum Aus dan Khazraj dalam ayat ini. Wazkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah wahai umat Islam, ketika kalian dulu bermusuhan, kaum Aus dan Khazraj itu dulu ada di Madinah, dulu namanya Yathrib. Mereka perang satu sama lain, gak pernah damai. Sampai Rasulullah datang membawa Islam kepada mereka, lalu mereka bersaudara dalam Islam. Ketika mereka dalam nuansa ukhuwah Islamiyah, mereka diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang kafir yang tidak menyenangi kaum muslimin bersatu padu. Akhirnya mereka kembali bangkit dalam kemarahan dan keluar pedang dari sarungnya. Sampai berita ini kepada Rasulullah, lalu Rasulullah lari kepada mereka dan berkata, "Apakah akan ada seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian?" Akhirnya mereka semua tersadar dan semuanya berpelukan dalam ukhuwah Islamiyah. Lalu setelah bersatu, ngapain kita? Berdakwah. Itulah kewajiban kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ayat 104-nya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita bersatu, dengan kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita semua sebagai orang yang muflih, sebagai orang yang beruntung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة